Kami dari kelompok 1. Ini adalah video penjelasan tentang materi infeksi penyakit virus DBD. DBD atau demam berdarah dengue adalah penyakit infeksi akibat virus yang menular melalui gigitan nyamuk. Penyakit ini menimbulkan gejala demam tinggi, sakit kepala, serta nyeri tulang dan otot. Jika tidak ditangani dengan tepat, demam berdarah beresiko mengancam nyawa. Demam berdarah menyerang anak-anak dan orang dewasa. Penyakit ini menular ketika nyamuk membawa virus dengue menggigit penderita demam berdarah, kemudian menggigit orang yang sehat. Penyakit ini banyak ditemukan di daerah beriklim tropis, termasuk Indonesia, dan angka kejadian penyakit ini biasanya meningkat ketika musim hujan. Virus dengue mengakibatkan dua kondisi, yaitu demam dengue dan demam berdarah dengue. Bedanya, demam berdarah dengue dapat menyebabkan gejala yang berat, sedangkan demam dengue biasanya hanya menimbulkan gejala ringan. Namun, tahap awal kedua kondisi ini memiliki gejala yang mirip. Penyebab demam berdarah disebabkan oleh virus dengue. Seseorang bisa terjangkit demam berdarah jika digigit oleh nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus yang telah terinfeksi virus dengue terlebih dahulu. Nyamuk penyebab demam berdarah biasanya aktif dan menggigit pada pagi dan sore hari. Nyamuk ini biasanya hidup di genangan air yang tenang dan dasarnya bersih, seperti genangan air di ban mobil, sampah plastik, atau tempat minum hewan. Demam berdarah tidak menular antar manusia secara langsung. Namun, ibu hamil dapat menularkan demam berdarah kepada janin yang dikandungnya selama masa kehamilan atau ketika proses persalinan. Faktor resiko demam berdarah lebih banyak terjadi saat musim hujan. Hal ini karena pada musim tersebut nyamuk Aedes aegypti telah banyak berkembang biak. Selain itu, seseorang lebih beresiko terkena DBD jika ia berada di daerah dengan kasus demam berdarah yang tinggi, terutama jika area tersebut padat penduduk. Selain itu, ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko pasien mengalami demam berdarah dengan gejala lebih berat, antara lain berusia anak-anak atau lansia, sedang hamil, memiliki daya tahan tubuh yang lemah, pernah menderita demam berdarah sebelumnya. Gejala demam berdarah. Gejala utama demam berdarah adalah naiknya suhu tubuh secara mendadak. Pada anak-anak, fase demam berdarah berbentuk seperti pelana kuda, yaitu turun selama beberapa hari, kemudian naik lagi. Demam pada DBD umumnya berlangsung selama 3 hari. Demam bisa mencapai suhu 39-40 dan sulit turun. Walaupun pasien telah mengonsumsi obat penurun panas, selain demam, ada beberapa gejala lain yang dapat menyertainya, yaitu lemas, sakit kepala hebat, nyeri di bagian belakang mata, sakit otot dan sendi, hilang nafsu makan, mual dan muntah, ruam kemerahan yang timbul atau tidak timbul. Selanjutnya, demam akan turun pada pasien merasa lebih baik. Namun, pada fase ini trombosit justru sedang turun drastis dan terjadi kebocoran pada pembuluh darah. Akibatnya, pasien ini berisiko mengalami pendarahan dan syok karena pembuluh darah mengalami kehilangan banyak cairan. Fase setelah demam turun merupakan fase kritis sehingga pasien harus diawasi secara ketat. Tanda bahaya yang perlu diawasi pada fase ini antara lain nyeri perut yang berat, muntah-muntah tidak kunjung berhenti, lemas setelah sudah merasa membaik, gelisah, gusi berdarah atau mimisan, muntah berdarah, buang air besar berdarah, jantung berdebar, napas cepat, kulit dingin, pucat dan basah. Selanjutnya kita melakukan diagnosis demam berdarah. Nah, diagnosis demam berdarah ini kita melakukan dengan menanyakan gejala yang dialami pasien, riwayat perjalanannya, kejadian DBD di tempat tinggal sekitar pasien tersebut. Nah, setelah itu dokter akan melakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh. Nah, pada pemeriksaan awal ini dokter akan melakukan tourniquet test dengan alat pengukur tekanan darah. Nah, tujuannya adalah untuk memeriksa risiko terjadinya kebocoran pada pembuluh darah.
Nah, ini juga memastikan diagnosis. Dokter juga tuh dapat melakukan rangkaian tes darah seperti pemeriksaan antigen NS1 untuk mendeteksi virus dengue, pemeriksaan serologi IgD dan IgM dengue untuk mendeteksi antibodi dan melawan virus dengue, menghitung darah lengkap untuk melihat kadar trombosit, sel darah putih, hematorit. Selanjutnya pengobatan demam berdarah. Nah, pada pengobatan demam berdarah ini tidak ada obat khusus yang dapat membunuh virus dengue. Yang pertama itu perawatan pasien demam berdarah berfokus untuk mengatasi gejala, menjaga energi pasien dan meningkatkannya kekebalan tubuh pasien. Nah, dengan demikian diharapkan virus dapat terbasmi oleh daya tahan tubuh pasien. Penanganan demam berdarah tahap awal bisa dilakukan di rumah selama tidak terdapat tanda bahaya. Namun, selama perawatan mandiri ini, pasien harus diawasi secara ketat. Selain itu, untuk mempercepat pemulihan, pasien perlu mencukupi kebutuhan cairan dengan minum air selain air putih, seperti susu, jus buah, cairan isotonik, oralit, atau cairan beras. Nah, mengonsumsi makanan dengan gizi lengkap dan seimbang, beristirahat yang cukup, menjaga suhu tubuh di bawah 39 derajat Celcius dengan menggunakan kompres hangat, mandi atau berendam air hangat, mengatur suhu ruangan yang sejuk, dan tidak memakai baju yang tidak tebal. Nah, selanjutnya itu pasien ini melakukan minum paracetamol jika demam naik melebihi 39 derajat Celcius atau jika sakit kepala dan nyeri otot terasa mengganggu. Nah, jika terjadi tanda bahaya DBD, pasien harus segera dibawa ke IGD rumah sakit. Nah, agar rumah sakit tuh memberikan tindakan yang lebih seperti memberikan infusan cairan untuk pemantauan tekanan darah, kadar trombosit, kadar gula, kadar elektrolit darah, dan fungsi hati. Nah, selanjutnya pasien akan diberi transfusi darah jika terjadi komplikasi pendarahan yang parah. Komplikasi demam berdarah. Jika tidak tertangani dengan cepat, kebocoran pembuluh darah pada DBD dapat menyebabkan komplikasi yang berbahaya, antara lain penumpukan cairan pada rongga dada atau perut, perdarahan hebat, organ vital tubuh tidak mendapatkan aliran darah, atau shock atau dengue shock syndrome. Sementara jika terjadi pada ibu hamil, demam berdarah dapat menyebabkan komplikasi berupa keguguran, berat badan lahir rendah, bayi lahir prematur, meninggal dalam kandungan, perdarahan pasca persalinan. Adapun pencegahan demam berdarah. Pencegahan demam berdarah bisa dilakukan dengan menjalankan program pemberantasan sarang nyamuk atau PSN dengan 3M+, yaitu menguras atau membersihkan penampung air, menutup rapat penampung air, mengatur atau membersihkan penampung air, dan plus pencegahan tambahan seperti fogging atau Adapun pencegahan demam berdarah. Pencegahan demam berdarah bisa dilakukan dengan menjalankan program pemberantasan sarang nyamuk atau PSN dengan 3M+, yaitu mengatur atau membersihkan penampung air, menutup rapat penampung air, mengatur atau membersihkan penampung air, dan plus pencegahan tambahan seperti fogging atau memperbaiki parit yang tidak lancar. PSN 3M ini harus dilakukan secara berkala untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan bebas dari nyamuk penyebab demam berdarah. Obat demam berdarah juga bisa dicegah dengan menjalani vaksin dengue. Vaksin dengue yang tersedia di Indonesia dapat diberikan sejak usia 6 tahun pada anak yang belum atau sudah pernah terinfeksi demam berdarah.